Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Bu Eli. Iya, bagaimana kabarnya nih Bu Fatma nih hari ini nih? Alhamdulillah baik. Bu Eli Oh, bagaimana? Alhamdulillah baik Bu Fatma. Oh iya Bu Fatma, tadi saya sudah baca nih WA dari Bu Fatma, katanya mau ketemu saya. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan atau yang ingin didiskusikan, diobrolkan sama saya Bu? Iya nih Bu Eli, ada waktunya tidak sekitar ya 15 menit lah seperti itu. Saya ingin ngobrol nih Bu Eli, ada yang ingin saya ceritakan, diskusikan sama Bu Eli. Oh, gitu ya. Mmm, ya, kalau untuk Bu Fatma, insya Allah ada waktulah ya. Saya Iya. senang Ibu Fatma bisa istilahnya, apa ya, menginginkan ada diskusi dengan saya, itu adalah suatu istilahnya kehormatan juga bagi saya. Artinya Ibu Fatma menginginkan, ada sesuatu yang mungkin Ibu Fatma lagi, apa ya, ada masalah kah atau ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan saya, begitu Bu Fatma? Iya nih Bu Eli, saya sementara bingung. Ini Ya. masalah masalah keseimbangan, bukan keseimbangan alam, tapi keseimbangan pekerjaan. Keseimbangan pekerjaan, Iya, heeh, iya, bisa ini diceritakan Bu Fatma? Heeh. Iya, gini, kan di sekolah, tugas kita mengajar ya, Bu, ya. Tapi Ya, selain mengajar, tugas saya di sekolah itu begitu banyak aktivitas yang ya, diberikan. mhm, Pertama, untuk saya pengelola keuangan juga di sekolah, kemudian yang mhm, kedua juga, saya kadang juga membantu operator di sekolah, kemudian mhm, belum lagi kegiatan-kegiatan ekskul yang diberikan, seperti itu, Bu. mhm, Jadi, mhm. Eee, kadang pekerjaan di rumah itu keluarga juga kayak terbengkalai lah begitu, maksudnya menumpuk tugas mana tugas dari pimpinan, belum lagi tugas dari apa, di rumah seperti itu Bu Eli. Oh, iya Nah, ya. Wah, luar biasa ya Bu Fatma kegiatannya setiap hari ya, luar biasa. Selain mengajar, Bu Fatma juga ternyata, punya tugas tambahan ya. Jadi tadi sebagai pengelola keuangan juga, gitu ya? Kemudian juga sebagai, apa, diperbantukan dalam, ekskul gitu, membantu operator. Wah, luar iya, biasa cukup banyak. Jadi sampai-sampai, pekerjaan, apa, untuk di rumah atau untuk diri sendiri itu sepertinya terbengkalai gitu ya, Bu, ya? iya benar sekali Bu, seperti itu. Jadi saya ingin ya seimbanglah keduanya Bu, seperti itu. Oh, begitu. Iya, Bu Fatma, apa sih yang ingin Ibu Fatma, apa ya, dapatkan dari hasil obrolan kita di akhir nanti? Kira-kira apa yang ingin Ibu capai gitu? Apa yang ingin Ibu dapatkan? Kalau saya boleh tahu. Yang saya inginkan Bu, Mhm, setidaknya, pertama saya punya waktu Bu, untuk diri sendiri. mhm, Kemudian yang kedua, pekerjaan yang diberikan kepada saya, entah dari pimpinan ataupun sesuai dengan tupoksi saya, itu dapat terselesaikan tepat waktu, tidak mengganggu juga pekerjaan yang mhm. lain, serta tidak menumpuk. Itu Bu yang saya inginkan, seperti itu. Oh, gitu ya. Iya, Jadi Bu Fatma di sini menginginkan seperti apa intinya pekerjaan di sekolah itu, bisa selesai dengan baik, terlaksana semua, kemudian juga Ibu punya waktu juga untuk diri sendiri dan, keluarga. Jadi istilahnya ada, apa ya, keseimbangan gitu, keseimbangan antara, kehidupan secara pribadi maupun kehidupan dalam pekerjaan. Begitu ya Bu Fatma ya? iya Bu Eli, saya inginkan sekali seperti itu supaya setidaknya kehidupan saya berjalan sistematis, jadi lebih rileks begitu Bu Eli. Oh iya, istilahnya Iya, lebih sistematis Bu ya? iya, Oke, baik. Bu Fatma, saya di sini sambil mencatat ya, iya silakan. mungkin saya agak agak menunduk, tidak terlalu apa, tidak apa, istilahnya tidak sering ke Ibu Fatma, saya kadang menunduk karena saya mencatat ya, Bu Fatma ya. Ya, silakan Baik, Bu Eli. ya, baik Bu Fatma. Mmm, Tadi Bu Fatma sempat mengatakan ada Ibu Fatma ingin ada keseimbangan ya antara kehidupan pribadi Bu Fatma dengan, kehidupan pekerjaan gitu ya, pekerjaan Ibu Fatma supaya lebih sistematis. Nah, keseimbangan yang seperti apa sih yang Ibu Fatma inginkan begitu? Yang ideal keseimbangan
itu seperti apa? Keseimbangan antara, di pekerjaan Ibu Fatma dan juga, di kehidupan pribadinya Ibu Fatma. Seperti apa Ibu? Yang Ibu inginkan, keseimbangannya seperti apa? Yang saya inginkan sebenarnya ya utamanya, buat diri sendiri dulu, Bu, seperti itu. Heeh. Ya, jadi memang yang utama itu buat diri sendiri dulu. Kemudian yang kedua itu, ke pekerjaan. Pekerjaan ya sekurang-kurangnya tertata tertata, kemudian, tidak menumpuk seperti itu. Itu yang Oh saya begitu. inginkan, heeh. Jadi yang pertama ke diri sendiri dulu, kemudian ke pekerjaan, Bu Eli, seperti itu. Oh begitu ya. Iya, Eh, Bu Fatma, Ibu Fatma katakan bahwa Ibu Fatma inginkan ada, seperti ada waktu ya buat diri sendiri ya? Begitu ya iya, Bu Fatma ya? iya, Di gitu ya, Bu. samping dari pekerjaan gitu, hiruk pikuk pekerjaan. Nah, yang Ibu maksud ada waktu buat diri sendiri itu yang seperti apa menurut Bu Fatma? Misalnya kumpul sama keluarga, kemudian Kumpul mungkin sama pergi keluarga, heeh, heeh. kemudian mungkin, pergi nonton mungkin, misalnya nonton film Mhm, kesukaan atau mmm, mungkin hangout sama anak-anak atau mungkin mhm, ya istirahat yang cukup seperti itu buat diri mhm. sendiri. Ya hal-hal seperti Iya. itu yang saya inginkan sekurang-kurangnya, punya waktulah. Oh iya, baik Bu Ya, Fatma. Jadi menurut Bu Fatma nih ya, dari apa yang Ibu Fatma katakan bahwa Ibu ingin punya waktu buat diri sendiri itu yang seperti, bisa kumpul bareng bersama keluarga, ada waktu yang cukup lah, untuk keluarga, kemudian juga tadi saya sempat mencatat bisa pergi nonton bersama keluarga, iya, kemudian hanging out, menghabiskan waktu ya, istilahnya ada waktulah bersama keluarga dan diri sendiri ya. Nah, Ibu Fatma, mmm, tentunya kan, eee, apa, dalam waktu seminggu itu ya, pasti ada waktu senggang atau ada waktu libur nih. Nah, kira-kira Bu Fatma dalam memanfaatkan waktu libur atau waktu senggang itu Ibu Fatma melakukan apa? nah ini dia, Bu, waktu senggangnya yang tadinya harusnya pekerjaan yang kemarin itu bisa mungkin terselesaikan, akhirnya saya karena saking banyaknya beban yang diberikan, saya bawa pulang lagi ke rumah, kerjakan lagi di rumah, yang harusnya itu selesaikan di sekolah, seperti itu. Nah, jadinya Mmm, menumpuk, yang tadinya sebenarnya saya mungkin punya waktu senggang, tapi mhm, karena pekerjaan yang tidak terselesaikan, akhirnya mhm, saya bawa lagi ke rumah, akhirnya pekerjaan yang tadinya harusnya selesai, tidak selesai mhm, seperti itu. Ya, itu dia. begitu, Nah, ya, heeh, waktu baik. seperti itu, Bu Eli. Jadi memang waktu saya untuk libur itu sepertinya tidak ada, Bu Eli. Baik. Jadi, kalau saya tangkap dari apa yang Ibu Fatma katakan tadi bahwa, waktu senggangnya atau waktu hari libur yang Ibu Fatma punya, itu dikerjakan justru untuk digunakan justru untuk pekerjaan yang tertunda begitu, yang seharusnya dikerjakan kemarin, justru dikerjakan, keesokan harinya yang merupakan hari liburnya atau waktu senggangnya Ibu Fatma, begitu ya Bu Fatma ya? Iya, seperti itu, Bu Eli. Jadi memang saya enggak punya, kalau orang berat bilang quality time lah, enggak ada, Bu. Quality time. Quality time buat diri sendiri, Iya, keluarga nggak ada. Ya betul, iya, hari libur, Bu Fatma gunakan untuk justru mengerjakan pekerjaan yang tertunda. Oh iya, baik Ibu iya, Fatma. Kira-kira, begini Bu Fatma, kenapa pekerjaan yang seharusnya dikerjakan pada hari ini misalnya ya, tapi kok ya. justru ditunda dikerjakan keesokan harinya? Kira-kira apa yang menyebabkan itu Bu Fatma? Sebenarnya Bu Eli, saya itu juga susahnya, Heeh, selain pekerjaan di sekolah, kemudian iya. lagi ya sebagai ibu rumah tangga juga di rumah, itu Iya, Bu, biasanya kan ada teman, biasa ada teman minta bantuan. Nah, itu yang mmm, kalau misalnya sudah minta bantuan, "Bu Fatma tolong dong buatkan misalnya ini RPP nih, mau dekat supervisi." mhm Ah, mhm seperti itu. mhm Atau mhm, misalnya, mhm "Bu mhm Fatma, ini tolong bagaimana nih ada tugas misalnya untuk, ini bagaimana penyelesaikannya, tolong dong mhm dibantu diselesaikan." mhm mhm Nah, mhm itu mhm, mhm, untuk menolaknya itu saya agak berat, saya orangnya gimana ya, takut jangan sampai orang yang apa namanya, orang minta tolong itu tersinggung seperti itu. Nggak enak kan menolak, takutnya mmm, itu. Jadi
akhirnya pekerjaan yang seharusnya memang saya sudah selesaikan itu tertunda lagi karena saya harus menyelesaikan tugas yang itu yang diberikan untuk menumpuk saya Oh, banget Feli. iya. Iya Iya, iya iya. iya, Oh, begitu Bu Fatma ya. Jadi, iya, ada beberapa hal ini ya yang saya sempat catat nih dari pernyataan Ibu Fatma terkait kenapa ada pekerjaan yang tertunda seharusnya dikerjakan pada hari ini, kok bisa Ibu Fatma tunda ke hari iya, esok. Ternyata ya selain pekerjaan sekolah yang memang harus dikerjakan dan harus selesai, pekerjaan ibu rumah tangga juga dan ini yang anu nih, yang unik nih, ada teman yang minta bantuan, tapi ibu tidak kuasa untuk menolak. Berarti Ibu Fatma ini punya hati yang sangat dermawan nih, baik hati nih Bu Fatma nih. Heeh heeh, jadi, itu ya yang salah satu penyebab kenapa pekerjaan itu bisa tertunda di esok hari, karena mengerjakan pekerjaan yang lain, yang intinya, yang istilahnya itu, ya tiba-tiba ada teman yang minta bantuan buat LPP atau buat apa. Oh begitu ya Bu Fatma ya. iya, Nah Bu Fatma, kenapa apa yang menyebabkan Ibu, eee, tidak bisa menolak ada, permintaan dari teman, begitu? ya, yang tadi yang pertama Bu, itu karena mungkin rasa khawatir saya ya, mungkin takut menyinggung perasaan orang, seperti itu. Ya, Padahal sebenarnya mungkin orangnya mungkin bisa saja sebenarnya enggak apa-apa, cuma karena namanya kita jaga perasaan orang, Bu, jadi saya ya, orangnya nggak enakan. Kemudian lagi mhm, yang kedua, apalagi dia tuh kalau misalnya kayak sudah kayak teman dekat, sudah kayak saudara iya, sendiri, mhm itu mhm kayaknya rasanya berat, Bu, kalau untuk mhm mhm, menolak, apalagi mungkin dalam keseharian mungkin, di sekolah kita sudah seperti saudara. Maksudnya mmm, makan-makan mhm mhm, sama-sama, kemudian betul mungkin betul, iya, mungkin ada hal yang kita sudah saling membantu lah. Nah, itu yang beratnya di situ, Bu, kalau mau tolak. Susah, Bu, kalau iya. menolaknya. Iya, Iya Bu Fatma. Ya kalau dengar dari cerita Bu Fatma, ya susah juga ya untuk, istilahnya menolak ya, karena mungkin tadi yang Bu Fatma katakan takut dia tersinggung, kemudian karena sudah, rasa teman dekat, jadi sudah sering membantu. Nah, iya, tapi itu juga yang membuat Ibu Fatma, di sisi lain membuat Ibu Fatma bisa menunda pekerjaan yang seharusnya selesai pada hari itu ya, begitu ya Bu iya. Fatma ya? Betul Nah sekali, Willy. iya, nah Bu Fatma, di sini tadi, saya sempat mencatat ada 3 hal ya yang membuat Ibu Fatma kenapa seakan-akan pekerjaan itu tidak ada habisnya, tidak ada keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan pekerjaan Ibu Fatma, yaitu yang pertama ya tentu karena pekerjaan dari sekolah yang banyak ya, yang Mhm, tentu sudah ada apa istilahnya, waktunya yang harus dikerjakan, kemudian, berikutnya ya ibu rumah tangga itu tidak bisa kita, apa istilahnya, kita tidak kerjakan. Kemudian yang terakhir karena ada permintaan teman ya, permintaan teman yang meminta bantuan sehingga ibu tidak kuasa untuk menolak, sehingga iya, mengakibatkan, ibu harus mengerjakan permintaan teman ini sehingga pekerjaan ibu tuh jadi, tertunda dan menumpuk di hari berikutnya. Nah Bu Fatma dari 3 hal ini, kira-kira Ibu Fatma mau, istilahnya mencarikan solusi yang mana dulu nih, yang mau diselesaikan dulu nih? mmm, yang tadi, Bu, yang masih apa namanya, yang buat pertama mungkin yang masalah pekerjaan yang menumpuk ya, Bu, kayaknya itu dulu. Mhm mhm, Iya, solusinya supaya heeh, pekerjaan yang gitu, mungkin pekerjaan menumpuk dulu mungkin ya. mhm. Eee, Nah Kira-kira itu, apa yang bisa Ibu, eee, lakukan itu, untuk supaya pekerjaan itu tidak menumpuk? saya sih terpikir untuk membuat jadwal, Bu. Memang saya mungkin keteteran apa namanya, pekerjaan karena tidak membuat jadwal, list pekerjaan mungkin Mhm seharusnya saya lakukan seperti itu. Jadi mhm sekurang-kurangnya saya tahu bahwa, oh tugas ini saya sudah kerjakan, ini yang belum, mhm ini yang mhm, deadline. Jadi iya Saya bisa fokus bahwa, oh yang sudah selesai kan, oke saya tidak pikirkan lagi, kemudian saya pikirkan yang belum selesai, seperti itu. iya Sekurang-kurangnya apa namanya, terjadwallah pekerjaan yang saya lakukan itu, khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan di sekolah seperti itu, ataupun ya mungkin pekerjaan di rumah. Supaya iya memudahkan saya untuk menyelesaikan,
menyeimbangkan antara pekerjaan saya di sekolah dengan di rumah. Mungkin seperti itu Bu Eli. Jadi harus Oh buat iya. list dulu lah, jadwal lah kayaknya. Ya, buat jadwal lah saya pikir seperti itu. Oh iya. Ke baik Bu Fatma, jadi Ibu ingin, untuk, apa ya, eee, mencari solusi terkait pekerjaan yang menumpuk itu Ibu ingin membuat jadwal ya, jadwal skala prioritas nih, mana tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan mana yang tidak. Nah, ada lagi Ibu, kalau tadi masalah penolakan, apa, yang susah menolak itu Ya, bagaimana? ini terkait masalah orang bilang kemanusiaan lah, masalah hati lagi berbicara. Heeh, Well, jadi, masalah penolakan memang saya kan orangnya, apa namanya, nggak enakan sama orang. Jadi iya, rencana kalau misalnya ke depannya, kebetulan mungkin pekerjaan dari ataupun pekerjaan dari pimpinan ataupun mungkin ada tugas yang saya diberikan, mungkin bertabrakan dengan tugas yang diberikan oleh teman, saya mungkin menolak secara halus, mhm, mungkin komunikasi lebih lebih apa ya, mungkin secara halus lah menolaknya kepada teman. Maksudnya mungkin permohonan maaf karena memang sudah ada dengan membuat list tadi, schedule bahwa memang yang deadline dan ini harus saya selesaikan seperti itu. Nah, itu iya, mungkin yang memang juga harus saya upayakan supaya apa, tidak terbiasa mengiyakan saja sementara sebenarnya susah untuk diselesaikan seperti itu. Jadi mungkin iya, saya menolak secara halus lah, komunikasinya mungkin lebih diperhalus lagi dengan teman ataupun mungkin, kerabat yang minta bantuan lah seperti itu. oh gitu. Ya, Iya. baik Ibu Fatma ya. Tadi saya sudah mencatat, apa yang ingin Ibu Fatma, ambil langkah awal ya, terkait, dalam hal ini ya, pekerjaan yang terlalu banyak menumpuk, kemudian juga, tidak ada waktu buat diri sendiri, kemudian dan keluarga serta tidak apa ya, tidak bisa adanya permintaan teman untuk minta bantuan kepada Ibu Fatma, tidak bisa menolak ya, susah untuk menolak. Ibu Fatma tadi sudah membuat rencana, yaitu yang pertama Ibu Fatma akan membuat jadwal, pekerjaan skala prioritas yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana tidak. Kemudian yang kedua tadi, Ibu Fatma jika ada yang, eee dimintai bantuan, Ibu Fatma akan melihat jadwalnya kembali, kalau memang jadwalnya padat, ya Ibu Fatma mungkin akan menolak secara halus dengan komunikasi yang baik ya, tentunya dengan tidak membuat ketersinggungan kepada rekan Ibu yang meminta bantuan. Begitu ya Bu ya, Fatma ya? Iya, Iya Bu, ya iya seperti iya, itu. baik, mhm. Baik Ibu Fatma, eee, dari dari hasil pembicaraan kita ini kira-kira Bu Fatma sudah mendapatkan apa saja? Ya alhamdulillah, Bu, sekurang-kurangnya saya sudah, bisa apa, mulai tahu apa yang harus saya kerjakan. Jadi, Mhm, tadi itu maksudnya ternyata untuk pekerjaan yang menumpuk itu harusnya saya buat list dahulu, membuat jadwal, jadi lebih terarah pekerjaan saya. Kemudian lagi mungkin masalah, teman yang suka minta bantuan itu lihat schedule dulu kemampuan saya, kemudian lihat waktu saya, kalau memang cukup mungkin saya iakan, kalau tidak ya saya harus menolak secara halus seperti itu. Jadi, di kepala saya alhamdulillah mulai mulai tercerahkan, mulai senang bahwa, "Oh iya benar, harusnya saya seperti ini." Supaya, mhm. kadang saya terbebani dengan begitu banyak pekerjaan di rumah, terus di sekolah, belum lagi, permintaan tolong oleh teman. Jadi, oh ya benar ya, jadi memang sih harus seperti itu. Iya terima Iya kasih iya. sekali Bu Welly ya. Iya, baik Ibu Fatma. Tidak sabar nih saya Bu Fatma nih, kapan nih Bu Fatma, akan melakukan langkah langkah tadi yang sudah Ibu Fatma, susun, list tadi, rencanakan? Iya. Insyaallah mulai besok nih Bu Welly, saya saking semangatnya nih Bu Welly Langsung ya. action ya, Iya langsung bener. action mulai besok, Iya iya. benar benar. Kalau perlu mulai nih malam saya mulai list, oh pekerjaan yang saya kerjakan ini. Heeh. Iya, Iya luar jadi, biasa. iya iya mungkin mulai besok saya sudah planning harus harus dan harus, jangan ditunda-tunda lagi karena kalau saya tunda-tunda lagi seperti ini,
saya nggak punya waktu senggang buat apa, nggak punya waktu buat keluarga, buat diri sendiri bahkan, Iya. seperti itu. Iya, Iya, Bu heeh. Fatma. Ya, luar biasa ya. Saya tidak sabar nih mendengar cerita Ibu Fatma selanjutnya setelah melaksanakan rencana yang sudah Ibu Fatma susun tadi. Mulai besok ya Bu Fatma ya. Mudah-mudahan minggu depan Insya ada Allah. cerita-cerita yang lebih menggembirakan lagi terkait hasil dari penerapan rencana yang sudah Ibu Fatma buat. Ya, Bu Fatma ya. Iya, Kita ketemu iya. lagi nanti kalau memang Bu Fatma perlu ajak diskusi atau ngobrol ya bisa kita agendakan lagi lah Ibu Fatma. Iya. Iya, Willy, terima kasih sekali sudah sangat membantu Willy. Jadi Iya. saya sangat bersemangat, excited banget maksudnya dengan apa ya, setelah melakukan coaching ini kayak perasaan jadi gembira, yang tadinya saya, bagaimana ya?" Seperti itu. Terima Iya kasih iya. sekali Willy. Iya, Iya, sama-sama Ibu Fatma. Ya. iya. Sampai jumpa ya minggu depan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam.